عبد الله المنجري وحضرة الشيخ الأنوار بن سنان المنجري وحضرة الشيخ أبو عمين بن المنجري من شيخنا معلمنا وسيدنا وبريدنا الله يغفر لهم ويرحمه وإلى درجة بالجنة ويقولون بسر الأنوار المولى من مدينة الدنيا الحرم والعبد والأمين وأمين ولأمينة ولأمتنا ولأخواننا ولخلتنا ولجدنا ولجدنا ولأرواحنا والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمه وإلى درجة بالجنة ولم يجعل الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والطب والعفو والغنى والموت للإسلام محنة ولا امتحان من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. لا نشاء الله ولا جنات عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Maka di sini apabila telah memandang seorang tadi akan segala fi'il atau gawian yang memberi mudarat dan gawian yang memberi manfaat itu daripada Allah, niscaya dia adalah si hamba itu sedih, tiadalah memberi sedih akan mudarat tadi dan tiadalah memberi senang oleh manfaat tadi akan dia kecuali dari Allah. Ini apabila orang sudah memandang pamarian lawan kelakuan tadi, kelakuan Allah dipandang pada di kelakuan Allah diingat lawan hati, setiap mata memandang dari pandangan mata, hati disuruh ingat kepada gawian Allah yang terlihat oleh mata. Dan kata si musannif radhiyallahu anhu, tiada telah berlakulah adat ya, dan telah berlakulah adat Allah pada segala nabinya dan pada segala kekasihnya dengan mengeraskan atas mereka daripada kesakitan di dalam permulaan perjalanan. Maka adalah ditunjuki bagi mereka itu tadi di dalam kesudahan apabila sabar atas mereka. Jadi disebut salibna Ibnu Athaillah Al-Iskandari ujar sidin Allah Ta'ala memberikan melakukan adat pada segala nabinya dan pada segala kekasihnya dengan mengeraskan atas mereka dari kesakitan. Artinya orang yang berjalan menuju Allah atau orang yang berjalan dengan mengingat kepada Allah itu insiden diberi oleh Allah musibah, banyak musibahnya pada nyamannya. Iya ahallahu abdan ibtala'ahu alaih. Ujar hadis qudsi, apabila Allah Ta'ala menyukai kepada hamba, maka diberilah oleh Allah Ta'ala hamba itu ibtala'a, bala atau musibah atas sesuatu yang kada senang. Itu ciri-ciri orang kekasih Allah pada perjalanan permulaan perjalanan mereka. Nabi Yusuf pada waktu perjalanan dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Nabi Musa itu juga pada perjalanannya dikejar oleh Firaun. Rasulullah itu juga banyak ujiannya. Itu apabila orang kekasih Allah. Tapi bagi mereka seluruh apapun yang ada tadi, mereka innallaha la ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu mereka itu pada ada misi rasa di dalam hati mereka takut, dan ada di dalam hati mereka duka cita.
Kada ada bisa itu. Kenapa? Karena pandang ingatan hati mereka lawan Allah di dalam 24 jam atau siapa mampu. Nah, siapa mampu. Ini para aulia Allah Ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kada ada takutannya. Kenapa? Karena dalam hatinya kada ada yang memberi takutan bagi mereka kecuali Allah, dan kada ada yang bisa memberi duka cita kecuali hati mereka tertindih lawan Allah, hanya duka cita. Kalau masalah yang lain mereka kada ada nang kawah maulah hati mereka duka cita kecuali tertindih lawan Tuhannya katanya. Jadi Allah mengarasi kepada para aulia dan mengarasi para nabi-nabi dengan diberi musibah. Musibah ini macam-macam. Pokok hati musibah ini sesuatu yang kada nyaman, tapi hati mereka sudah tahu dan hati mereka ingat lawan Allah berdasarkan ilmu mereka. Jadi mereka kada ada lagi diberi mudarat, diberi musibah sampai ke dalam hati itu mengeluh. Kalau di luar wajar aja. Kenapa jadi wajar? Karena manusia hati manusia itu basyariah, dan mereka itu tidak ada kesakitan di dalam permulaannya. Jadi di dalam perjalanan mereka, awal perjalanan mereka ini uyuh benar juga. Uyuhnya macam-macam. Ya tadi nang menghalangi kena nafsu, kalau dunia, makhluk, atau syaitan menghalangi. Maka adalah mereka itu ditunjuki bagi mereka di dalam kesudahannya, tapi dikarenakan kerancakan dapat musibah, lalu ditunjukilah mereka itu kepada mereka akan sabar. Lalu menghadapi angka kayak itu sabar. Ada sabar itu tetap aja begawi atau tetap aja beribadah. Sabar. Kenapa jadi sabar? Karena mereka mengingat apa yang dilihat oleh mata, selalu ingat akan fi'ilnya Allah di situ. Dikarenakan ia ingat lawan fi'ilnya Allah, maka ia sabar. Maka dikarenakan demikian itulah kata, karena demikian itulah kata mu'allim, arada ayyaz'azuka min kulli syai'in hatta la yusibbuhu laka anhu syai'un. Tatkala itu dikehendaki oleh Allah untuk memerdekakan akan dikau kepadanya daripada tiap-tiap sesuatu dengan cara mengaraskan sesuatu atasmu hingga tiadalah membimbangkan akan dikau daripada sesuatu. Itu orang maulah parang atau orang melaladi. Besi itu keras, sekeras-keras besi ditempa lawan nang karas jo dibakar di api dengan panas beberapa derajat Celcius. Habis itu dipukul lawan godam. Pukulannya ini memang ada main-main, sepenuh tenaga, sekuat tenaga memukul besi tadi. Artinya kayaknya ujian sidin tatkala Allah Ta'ala menghendaki orang, Allah menghendaki orang ini menjadi kekasihnya seperti ini. Apabila Allah menghendaki orang itu menjadi kekasihnya, maka Allah mengaraskan lawan orang itu musibah, bala dibanyaki Tuhan lawaninya. Nanti apabila Tuhan ketujuh diuji terus supaya kena suatu saat dinya ini kada terlena lagi lawan
musibah. Sudah biasa. Orang hendak maulah lagi atau orang hendak maulah parah nang tajam itu ditembak, dicucul, dibakar, ditembak pakai palu, mencatok palunya belang berdua, ada nambah 3, belum lagi dipalu, dikulindak, hanya menjadi sesuatu yang tajam. Kalau sama kayak orang mula intan, tidak semudah kita melihat di toko. Lihat di toko itu intan, ini aja bang. Coba orang proses mencari intan aja dulu. 100 lubang, 100 lubang itu belum tentu ada intan. 1 lubang itu dalamnya ada yang sampai 20 meter ke dalam, masuk perut bumi. Pikirkan. Apabila apalagi yang menambang ini belum pamannya manual, musim musim hujan, apa yang terjadi? Longsor, mati tertimbun. Nah inilah perjuangannya. Ada intan yang di toko itu dalam bentuk kayak itu. Usahanya dong orang mendulang, alatnya pemodal, mesin modal, minyak modal, karyawan modal, sama kami karyawan pulang. Ini belum berhasil lagi nih. Hanya anak mulainya berapa sudah modal nang tabuang dalas bautang, kalau dalas bautang dikarenakan kemauannya keras juga, lalu terjadilah pendulangan, tabuk tanah, disini pakai galang 5 meter, tambah pulang 2 meter padahal, tambah pulang berapa meter sampai 20 meter, disedot ternyata tanah lawan pasirnya itu disedot pakai mesin, pasir dan tanahnya itu nanti lenggang orang, belum tentu sehari dapat. Atau dalam selubang itu ada intan, belum tentu. Munang halus itu banyak kan? Nang golol nang kayak intan nang di toko tuh ada 100 lubang, hanya sebuting lubang kada ada hasil, mundur sudah, kada mau berhasil, sama nang kayak orang pedagang. Hanya pedagang memulai pedagang mencari pelanggan tuh. Ada kaos itu saya ini setahun dulu, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan dulu babasian makanan, sebulan 2 bulan rugi aja nih, haur menapali aja, haur menutupi aja nih, bayar listrik, bayar ini. Jangan barang payo bojong aja kadang, jangan bojong keluar barang aja kadang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bulan, 2 bulan, 3 bulan. Amun orang ani dasar tukul, jadi nanti jadi itu kena lalu dinya apabila nangka kayak itu terjadi, maka orang pedagang nih sehari kada rame, 2 hari kada rame, kada pusing lagi nya, kada pusing sudah toho 6 bulan nang kada raminya 6 bulan sudah. Tapi orang ini semangat kuat, nangka itu juga Allah dikarasi Allah lawan musibah. Ada usaha masalah kekasih Allah nyawa anak beribadah aja nih. Gangguan macam-macam. Ada gangguan dari dunia, membayar anak sembahyang, ada orang pada tukar, atau membayar anak sembahyang, ada orang musarwan, anak lok-lok, membayar pula anak sarwan, anak sembahyang, timbul koler, anak suruh main, yang batu pulang, membayar anak sembahyang, ada bisikan-bisikan mamanya. Bisikan-bisikan waswis, ini syaitan pulang mengalatnya kan macam-macam itu.
Nah, biasanya macam-macam, apalagi hendak jadi kekasih Allah. Ulul azmi ada 4 para anbiya. Ulul azmi kan apa tuh ujiannya benar, salah satunya Nabiullah siapa? Obama. Ulul azmi ada berapa Obama? Obama. Siapa? Haji Bae. Ibrahim. Cucu orang kalah. Siapa lagi Obama? Musa lah. Musa dikejar-kejar sampai laut. Ada lagi buka, ada lagi tempat lari, ada lagi tempat mengadu. Habis jalan sudah pinggir pantai, berpaling mati. Akhirnya apa? Allah memberi bantuan, itu bala laut. Nabi Ibrahim dibantu oleh Allah, dicucul orang. Apa yang terjadi? Dingin. Dinginan. Siapa lagi Bapak? Al-Azmi. Aki Demang. Aki Demang Al-Azmi juga. Al-Azmi. Itu diujiin para kekasih atau para nabi, mereka itu diberi ujian, dikarasi Tuhan lawan ujian. Kenapa dikarasi? Supaya ada cengeng. Kamu kalau sudah diuji orang, ya kalau tak ada sudah ada ujian, lo aja tuh. Kalau orang sudah biasa diuji, inyak ada ombak ambing lah lagi. Beda kayak kita pada sudah diuji umpama sedikit aja ujiannya bilang kayak kapal anak patah beda. Rasulullah ujiannya kayak apa? Lagi halus, kalau tak kuitan enggak, belum melihat kuitannya meninggal, belum balik lagi mamanya meninggal, belum lagi gonong mambarina kayaknya meninggal. Sedangkan yang di bawah ajaran Islam musuh banyak, ada lawas banyak, belum mambarina meninggal. Habis loh, tinggal jangan ibarat itu tertinggal sorongan. Mana anak bagesa, kawan bagesa, anak bapak, anak kayak apa? Itulah Allah tadi. Allah memberikan apa nanti perjalanan bagi para kekasihnya supaya ada cengeng. Ini karena garing sedikit hoha. Padahal laos pada sudah sehat, garing hanya sebulan umpama. Nang sehatnya bilang mana 30 tahun, hanya dah sebulan garing 30 tahun. Nang sehatnya hilang. Kemudian potong garing, kalau potong garing ada apa-apanya, sehat kita tahu juga. Patuh garing beda kalau itu. Nah itu juga dari Allah, dikarasi oleh Allah, dikarasi ini diberi Allah Ta'ala ujian nang kada nyaman aja, supaya hatinya itu kada lari lawan Tuhan. Kalau kita ya lalu apabila nangka itu lalunya hatinya ini kada lari dari Tuhan, apa-apanya hatinya lawan Tuhannya. Ikut dua siapa lagi juga. Lihat aja nama buah nanda uji Allah. Mana lagi mingkol? Kenapa bandar kuitan nanda? Musuh banyak, memberi nanda. Kemana bandar? Kemana berkisah? Kemana minta tolong? Yo. Paksa lawan Allah. Nah, dilatih Allah supaya kurang tuh jinak lawan Tuhan. Jadi apa-apanya langsung lawan Allah aja nanti. Kalau diuji macam-macam,
Ayubnya kayak itu juga lah, harta banyak dibuang Tuhan hartanya, ini banyak mati ya, kampungan tunjol. Ada lagi lah harta sisa, anak bulan jadi duit kedada, anak apa masak ini kedada, belum lagi penyakit di anda, daripada akan pulang penyakitnya menular, diasingkan orang pulang hutan. Kamana lagi memandang amunnya hamba Allah, orang-orang pilihan ini hatinya kada lawan Allah. Apabila hatinya ke manusia yang sakit benar mbah harta terjujur pakai saya dua manusia tahu aja manusia karena kau aja membantu kalau bantu lah mana pakai saya dua makhluk kawalah makhluk menghidupakan kawan ada kawan juga belum itu lagi nyakit di awal pakai sama dulu makhluk pakai sama makhluk pun pada kawan juga membantu malah ini pada akan menular ada buah jadi para kekasih Tuhan itu atau orang hendak dijadikan Tuhan kekasih itu awal-awalnya dibanyaki Tuhan sesuatu yang kada nyaman supaya hatinya selalu mengintai selalu arah lawan Tuhan selalu apa-apa lawan Tuhan. Nanti kita katakan ada apa-apa bini ada apa-apa non-kaitan nyala tak lalu anggap enteng aja masalah ada aja ini ada aja ini ada aja si A ada aja si B ini jenyawa mesti si A si B nang nyawa pada nang nyawa sambat itu matian kapan lagi nyawa ayo si A si B si A si B si A si B itu pun juga ada kawaju membantu nyawa badai menuhankan inya kira nyawa inya kau membantu nyawa badai menuhankan bini nyawa ini nyawa bini nyawa tapi ya pak kada kawaju mati bini nyawa apa siapa ada bandera aja yo oke itu kalau tuh makanya disini para aulia atau para orang kekasih Allah mereka itu selalu diberi sesuatu dikasih Tuhan belum tuntung bari pulang belum tuntung bari pulang belum tuntung dibari pulang belum tuntung dibari pulang belum tuntung musibah lagi hajar pulang belum tuntung balas sepenting hajar pulang belum sementing lagi bala datang habis diajar Tuhan pulang belum tuntung hajar keras Tuhannya padahal yang diajar Tuhan ini orang beribadah ada beribadah itu jangan banyak tuh mengalih ibadah ini aja ada beribadah juga itu uji dengan mengalih aku benar nanti uji Tuhan ini nanti orang kayak apa nanti itu nanti kayak apa lihat aja tuh kita ibadah dari banyak ya Allah dalam Tuhan dari parak juga hati banyak ke dunia hati banyak ke makhluk lihat aja ujiannya kata banyak kalau ujiannya dari banyak kenapa ya kita kata parak dua Tuhan coba lihat di orang parak dua Tuhan ujiannya ada tenang nyaman ada mau kayak kita kata banyak kadunya kata parak dua Tuhan ibadah dari banyak juga jadi Tuhan kalau dari mana mau uji jadinya ini nyata kadang kau uji ini bisa takai gue renjeknya ujiannya tinggal aja ada jirang ya bro akai aja gerak aset gerak tentang gerak sesulitnya dengan mengerjakan sesuatu tatkala jadikan negara Allah untuk memerdekakan akan dikau Allah nak memerdekakan ikam anak melapaskan hati ikam dari yang lain maka dikarasi oleh Allah ikam lawan bala jadi pas kita ucap terus ya Allah ya, karena bala ya Allah ya, tinggal dah belum ada tamlang bala ya Allah 2 bulan Allah terus dah nah kita kada karena ini ada aja ini duit kedada ada aja keluarga ada aja keluar sudah keluarga dulu dalam hati keluarga duit ada ingat dalam hati keluarga ada aja keluarga senyumnya
senyumnya lawan nambah haru. Ada orang, ada bubuhan ini kada duit kada ingatnya Allah gitu aja. Sisanya karena Allah bisa aja memberi jalan keluarnya. Ya Allah tekan memberi jalan keluar lewat manusia, lewat makhluk juga, karena lewat makhluk karena Allah pada batangan, ada konjulung duit. Nah, lalu jadi dengan segala itu tadilah maka kepadanya daripada tiap-tiap sesuatu dengan mengharaskan sesuatu atasmu hingga tiadalah membimbangkan akan dikau pada sesuatu tadi. Jadi apabila sudah tak biasa karena musibah, karena balai apa aja yang ada bimbang, oh iya ini harus saja nambah rimbang buat nambah balanya. Oh ini setukan saja nanda lupa ngawas badannya. Jadi kata tapi karena apa aja, bala apa aja kada membimbangkan lagi lawannya. Ada kita sedikit aja, waduh kenapa dengan saruan, apa jadi buatnya jadi saruan itu aja makanannya ini banyak bala aja kada dapat makanan ada buahnya jadi benda. Jadi kada tidak kebimbangan lagi, kada berduit kada bimbang, kada ini kada bimbang, malahan yang mulainya bimbang itu apabila ya kamu wala yahzan, nang mulainya takutan itu nang apabila inya kada ingat lawan Allah dan tadinding, dan mula sedih itunya tadinding lawan Allah, malahan inya lebih banyak meminta diberi musibah ketimbang nangnya nyaman. Kenapa? Supaya kawan dengan diberi musibah inya kawan ingat, diberi nyaman inya kada ingat. Ujinya lebih baik aku diberi nang kada nyaman. Jadi hatiku ini lang kawan apa ingat harus lawan Tuhan ujinya. Ada juga nang orang nang diberi nyaman ingat, diberi sakit kada. Ada juga nang kaya Nabiullah Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman itu kan itu diberi nyaman, diberi sakit jadi kadang ingat dua Tuhan. Aku di sini mau diberi sakit, aku kadang ingat Tuhan. Jadi diberi nyaman tak harus setiap kali nyaman ingat Tuhan saja. Nabi Ayub beda, apabila diberi musibah ingat Tuhan diberi nyaman kadang ada ingat bala juga ngarannya itu tak. Jadi Allah Ta'ala apabila hendak menjadikan orang dikarasi Tuhan dulu permulaannya lawan sesuatu yang kada nyaman, supaya hati seseorang tadi adalah larinya itu cuma lawan Allah. Kada ada lagi berikut lawan nang lain hatinya, kada ada berikut lagi lawan dunia, kada ada berikut lagi lawan makhluk di hatinya, kada ada lagi berikut lawan dirinya, malah ada nanti pandangnya diikutnya cuma Allah aja lagi. Ada kita yang kalau ada berduit, pada berduit habis duit, kayak jajak kendaraan dijual, tolong. Nah, dunia kalau toh ada berduit ada jakawan bawa utang makhluk lah, atau bilang kayaknya ada berduit tuh esok aku kau aja bergawi ini esok mah empat dia bergawi penghasilan sekian itu nafsunya mah awalnya menjamin esok hidup lawan nafsunya tuh beda lawan bebuannya ini. Nah sudah biasa kakak itu yang ada masalah la yakhaf wa la yahzan, nang mulainya ketakutan seperti aja kada ingat lawan Tuhan dan tadinding lawan hatinya tu tadinding kada ingat lawan Tuhan, itu binasanya. Ada kita beda mendingan duit sana dan duitnya pada dapat 20.000 bawa ke warung tinggal 100 rupiah taungut kami banyak habis pulang mencari yang bilang kali benar habis pulang penambah haru kalau menyalawan Allahnya kada ada habis berduit ingat dua Tuhan, kada berduit ingat dua Tuhan, apabila lagi kada berduitnya
Tuhan ya aku minta duit, nah ya Tuhan duit, besok macam-macam sabab. Berduit pulang apa duit, ada ingat, ada apa, ada berduit aja ingat doa Tuhan. Dibalik Tuhan bilang, alhamdulillah ingat terus jadi Tuhan, makasih Tuhan aja. Apabila mau ada berduitnya, ya kita pada lalu hatinya ini tidak dibimbangkan kepada sesuatu yang menjadi bala lagi. Jadi bala-bala itu yang himung, malah himung baliknya, himungan dibalik. Himungan dibalik kenapa? Inya nama membalik ini Allah. Aku himung lagi inya. Kenapa? Karena nama membalik Allah. Kekasih hati, kekasih hati ini kan dua aja, Allah lawan Rasulnya. Tapi dia sudah penando lawan fiilnya Allah tadi. Ibari balahimu, alhamdulillah. Memberi ini di dalamnya ingat. Memberi ini kakasih senang engkau lah. Ditolak karena kawan juga. Kawan lah menolak. Kawan, kenapa? Siapa yang Allah itu Tuhan nyawa. Kawan lah nyawa nolak. Bapak diterima gak sekadar ikhlasnya. Nyawa kada menerima tadi. Kaulah ma'ano tadi memberikan bala. Ada kawan juga. Ujung-ujungan sabar. Sabar ujungan. Karena katohkan sudah sabar, katohkan karena bala lalu sabar jadinya. Sabar itu pun jua pulang lainnya orang sabar. Tuhan juga membantu nyawa sabar. Kita manusia kan ada sabar. Kulikal insanu ajulan. Diulah manusia ini dalam keadaan hendak cepat harus kan ada sabar. Kan ada sabar. Ada sabar Indonesia. Dikarenakan orang itu sudah banyak karena musibah, lalu hatinya ingat doa Allah, tapi ini orangnya ingat lawan fi'il Allah. Syaratnya tadi orang ini ingat lawan fi'il Allah gitu. Jadi apabila ingat sudah lawan fi'il Allah, diberi mudarat, diberi manfaat, ada masalah malahan diberi bala himung mana, diberi manfaat himung jua, diberi bala himung jua. Bangun nolak pada kawannya mah. Contoh hujan, lawan panas, kawan hanya menolak. Hujan, jangan ada. Kawan hanya menolak. Panas jatuh harinya, kawan menolak. Maka paksa menerima toh. Karena mengurun untuk pada mengurun. Kenapa? Karena tahu ini adalah pikirnya Allah. Gawain Allah nanti gawain gak kasih hati. Kenapa jadi Allah gak kasih hati mbak? Kasih hati itu dengarannya Allah. Mbak apa-apa Allah kalau itu bantu tuh. Yang duduk saya bantu, yang berdiri saya bantu. Allah nanti kasih hati. Karena ngangkat dengaran kekasih hati itu kada jauh. Apabila sudah nangka itu kena lalu jadilah kami lawan Allah menjadi kekasih hati. Jadi lawan Allah ini kada asing lagi. Diberi bala ingat terus hatinya, diberi manfaat ingat terus hatinya. Jadi kita kada mau diberi manfaat Allah ya lah, diberi musibah muah kayak jangan asam. Buat anu lah jangan asam, buat bimbing tunjuk kada. Hancur dalam mual musibah. Tahu aja memberi musibah PL-nya siapa nak kau apa buat PL nanti PL yang memberi musibah memberi mudarat itu siapa? Allah dalam hati tadi. Ini bagi orang kekasih Allah, orang Allah hendak menjadi akan tadi. Itu caranya sama kayak intan itu keras. Jadi orang menggawi pun harus keras juga. 100 lubang belum tentu dapat. Berapa biaya habis, berapa apa ini, berapa uyuh. Belum nang mati-mati, belum lagi tak nang tertimbun, garing,
mati, penyakit, malaria, kapuunan, macam-macam matinya. Mendapat pelayanannya di gedean orang, karena seitunya pak, digosok pulang, digulintas, nyar nilai tinggi, ya itu tadinya. Jadi Allah Ta'ala tuh kita, nah tetap. Maka kembali engkau kepada Allah dalam tiap-tiap sesuatu segala dengan meminta tolong di dalam menolak balanya, dan segala dengan lari daripada mereka kepada Allah. Maka itu di dalam zahirnya nikmat dan batinnya nikmat, dengan syarat itu tadi dulu, tahu siapa yang memberi manfaat dan balasannya. Apabila ikam tahu fi'il, arti mengetahui ini, ingat dalam hati itu. Nah, harinya hujan, ingat dalam hati Allah menurunkan itu. Maka itu contoh. Maka kembali engkau kepada Allah dalam tiap-tiap sesuatu, apapun yang terjadi. Hati kamu ingat, hati ingat itu kembali lawan Allah. Hati kembali itu ya ingat doa Allah itu. Contoh hari hujan, hujanan, ingat dalam hati, ya Allah dah, menurunkan siapa? Allah. Itu dalam hatinya. Betul. Imbah ikam ingat di dalam hati perbuatan siapa itu? Nah itu. Kembali pada tiap-tiap sesuatu segala dengan menuntut dan ikam minta tolong di dalam menolak balanya pula. Umpama ikam berdoa, tapi ikam tahu bahwasanya hujan itu adalah gawiannya yang menurunkan hujan, yang menurunkan gawian Allah. Lama ingat bukan tahu. Lalu ikam berdoa, ya Allah, aku kadang membawa jas hujan, ya Allah, aku kadang membawa ini, nah, tolong bang, lah kasih tado, umpama aja nyawa. Tapi nyawa minta untuk Tuhan, karena Tuhan yang aku, hujan ini, nah aku nak lakas tanda, kamu biar pada lambat mau hujan kan. Kaji duit aku umpama pandai dan buat Tuhan. Dipandai Tuhan itu jangan nyamannya aja. Pandai Tuhan itu, tapi tahu dulu. Enggak ada yang kadingan jua, hujan kadingan jua lawan Tuhan, panas kadingan jua. Lawan Tuhan ada orang ingat, panas ingat dalam hati. Allah gawin Allah dalam manusiakan. Enggak Tuhan Allah menolak hujan dalam hati, diingat tentang. Terus orang ada perlu lalu berdoa, imbas sudah ingat hanya berdoa dalam Tuhan. Tapi ingat dulu, jangan tahu berdoa aja. Aja Tuhan nak minta aja gawian ini, tahu sekali, tahu rasa. Permisi dulu Tuhan, ingat dulu gawian siapa. Nyatakan dulu tentang, hanya berdoa supaya menuntut minta tolak balanya. Kamu kau hujanan jika pada negari, atau jika aja duitnya urusan penting mana Tuhan, hanya hujan justru karena bawah itu bisa biar apa. Tapi ingat dalam nanti, dan minta tolong di dalam menolak balanya. Nah pola bala ikam menyatakan apabila hujanan jika garing, berarti balaklah tentang. Tapi kamu wajib ingat dalam hati kamu dan menurunkan gawian hujan siapa, menurunkan menaukan panas siapa. Wajib ingat itu dalam hati, diingat bukan dipandang. Asal ikam bisa benerin Tuhan. Kadang sudah garing hanya di Allah, sudah sehat jangan Allah.
Banyak dia Tuhan tak. Ujar Tuhan, siapa yang ingat lawan aku dalam keadaan senang, maka aku ingat-ingat dalam keadaan sedih. Siapa yang ingat lawan aku dalam keadaan sedih, aku ingat ia dalam keadaan senang. Itu Tuhan tak. Iya Tuhan ikam dalam senang aja kada ingat doa kok. Jadi pun ikam kada waktu sedih, ikam minta tolong doa kok. Kada kok heran deh Tuhan. Nah, nyawa jua makanya wajib tahu, wajib tahu nanti. Man sudah ada tahu, ada ingat pula. Kada diingat, kada dilatih, mengingat tak. Nah, kada dilatih mengingat akan segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya kayak hujan, panas, duduk, berdiri, berjalan, itu sesuatu karena arti sesuatu itu ada bandanya, tapi bandanya itu berpikir. Lalu dia sendiri nangka itu apa lagi, dan jika apabila nangka itu kejadiannya lalu daripada mereka kepada Allah Ta'ala, maka itulah di dalam zahir nikmat, jahirnya nikmat, dan batinnya nikmat jual. Nah itu tuh lalu luar dalam menjadi nikmat. Hujan karena mengeringakan, hujannya tado kalau tak luarnya ikam nikmat kali-kali, batinnya pulang ikam ingat lawan to nikmat sudah. Nikmat yang paling bono di hati kau ingat lawan to. Dan di dunia kita ini apa yang diingat? Nanti ingat di hati itu apa? Dua aja. Kekasih hati itu dua aja yang wajib diingat, Allah atau Rasul. Selain pada nomor dua ini, jangan masuk ke situ, sekadar di luar aja, dimuntung aja hendaknya. Enggak ada anak dalam hati untung aja tuh. Untung kalau tuh hati sekadar berdoa aja. Mata media anak hati berdoa. Pas orang kada kawan juga mau berubah. Orang tuh gak anak tuh garingnya. Kalau anak garing nanti nyawa orang mau ubah. Nak kawan juga usaha dan doa aja. Kalau kita usaha, kita cuma doa dalam hati, ingat dulu lawan Allah. Jangan asal berdoa aja, ingat dulu nama garinginya ni Allah kan gitu toh. Hanya usaha kan apa semampunya, kada kau semampunya cari ahlinya. Ahli siapa? Dokter. Nah itu usaha ngarannya. Ikan kalau kau ubah. Ingat kada jual. Ingat kada juta, kada jual. Kau jangan abut, kepanasan abut, panas, hujan benar. Jangan tahunya, hujan, jangan tahunya. Kada ingat apa-apa lalu, kada ingat apa-apa lalu. Seharian hujan benar, seharian banyak aja. Meroket tak belum mau waktu itu seharian meroket aja belum. Sudah meroket kada ingat juga ada hujan, baginya hujannya kada ingat juga. Lengkap dengan manusia. Maka itu Tuhan ketika akan menguji kita. Namanya Tuhan, tapi ingat jodoh aku. Maaf ya. Di uji-uji orang tuh itu tadi nampak jangan menjadi kekasihnya. Betul tak? Nabi Ayub aja sampai habis, Nabi Muhammad sampai mati. Maka itu je nak kalau dia uji orang. Apa nyawa indah? Nyawa indah kakada katata. Nama membari siapa? Kapan nyawa sembunyi? Dumang. Nyawa indah diberi bala kapan nyawa sembunyi? Jembatan berito, Tuhan kamu jembatan siapa? Kemana kamu buka? Paksa menerima. Guru nom sekali.
Esok pulang diberi pulang balak, gulunong pulang 3 kali diberi balak, sampai pun gulunong, apun tahu. Ya Allah, ayah bapak kan, jika menolak anak kawan juga. Pak saya menerima. Jatuhan ikam pikirannya naik akon kana balak kah? Jatuhan akon kada melihat abang hijau dunia kah? Ayo. Amun ikam jatuhan memilih indah kana balak, pilihannya 2 aja nah. Kada melihat abang hijau dunia, publik akan ke asal, kada lahir ikam ke dunia. Pilih. Akon lagi, akon kada lahir ke dunia kah? Akon lahir ke dunia kah? Tapi balak hari-hari. Kadang ke dunia kayaknya kada melihat abang hijau, si pirang, si maron, abon bakantan, benol, nang gemoy, ada melihat jalan, nang montong ada. Ujurnya masuk surga aja. Nah, bayi lahir entah, bayi nang keguguran, bayi lahir atau anak-anak belum sampai balik umurnya, tapi dah meninggal masuk surga. Bujur masuk surganya kan berdosa. Tapi mau ditakuni juga hendaklah hidup, hendak kayak oleh tabak jauh dunia. Nyaman jauh dunia juga dia pada surga. Kenapa ya? Pada zaman surga lawas lagi dia. Nyawa mati yang balung lagi. Mati balong, dan mati belum tentu juga surga, neraka, kan nyaman lah, nyaman hidup juga. Bapang lagi abang hijau nah di jarake nya dia, dalam surga aja, guna kayak ini caranya sampai masuk surga aja, sampai itu lah tuh di dunia, ini bahasanya nyaman, dan mati aja hidup. Apalagi kan seorang ini anak hanya kau tuh panjang lagi umur tuh lah. Kenapa? Mbah ada puas lagi melihat dunia. Nah itu Pak sudah. Jadi hukumnya apa? Terima aja. Nah, terima. Artinya tuh pun ada tolak balanya, tapi ingat-ingat dahulu sebelum kita menolak balanya, ingat dulu lawan orangnya. Hanya kita menolak balanya, menolak balanya tuh meminta juga lawan kurangnya. Jangan kada meminta. Umpama nih contoh hujan, lalu ibarat kali hujannya, lalu nyawane nyacang angin kan ke atas, ada hujan, ada banyu gugur. Nah tahu hujan kalau itu dalam hatinya mengingat. Nah ingat bahwasanya hujan ini dia anu gawian Allah nolakan. Betul. Anu itu satu sudah, betul lah, izin orangnya, tuhan aku ada gawin penting lagi nah, dan diurus lagi, nah ini, cuma jangan nang itu aja nanti dipakai, ini kan ada nang itu dipakai, mana itu dipakai, ada orang ada, itu setiap waktu, ini kan ada lah, bayang, nah, jadi kurang nang di anu Allah Taala ini. Orang yang menjadi kekasih Allah pada sembah barang luar dalam orang itu sudah tahu uji bisa mentalnya kuat, hatinya kuat. Ada yang gulang gair ada kita ya Allah gulang gair lawan nafsu aja tertipu, lawan dunia tertipu, lawan makhluk tadi masih tertipu. Ada baguannya nih dunia kali pandang, dalam hatinya sekadar di mata, makhluk sekadar di mata, anu nafsu sekadar di mata, setan sekadar di mata, hati tetap lawan Allah, hatinya lawan Allah ingatan. Kita ya kalau sarwan aja pada sarwan sakit mana hati, lo sepiring makan gratis kan ada, sepiring gratis kita hati, aduh, iya menjadi lambat bersama madahinya. Habis sudah kadang makan gratis kenapa? Nah, makanya Allah Ta'ala itu mau uji itu pada sembarang sama kayak orang mulai intan belah parang kan. Hasilnya kayak apa? Tajam. Orang belah parang besi cucul digodam 2 hari 3 hari membentuk, cucul pulang jatuh pulang, cucul pulang jatuh pulang. Adalah kenyaman bodam itu dihantar makan. Amun ikam kila jadi telunjuk kegantian parah cucuk ape
hampir nang laparan apa? Kiki ke pokoknya lah. Hah? Masak apa? Mbah abang tuh catuk promai godam 2 hari 2 malam, gandam pulang banyak. Kiki jadi apa ke? Jadi gapen. Jauh jadi landap, hancur tangan kakek. Nah, kalau parang kan kalau jadinya udah jatuh orang, cucu orang, gandam orang, malah anak mencari membentuk supaya jadi parang sifatnya tajam. Kalau tak intan atau permata sifatnya memikat. Orang-orang yang kayak gitu tuh ya kayak tadi usahanya kuat. Ada semudah. Jadi enak jadi kekasih Allah tuh. Allah juga memilih dipilih orang hanya diuji. Sidina memilih, sidina menguji. Maka itu tadi semua orang bisa jadi hamba Allah, tapi dengan syarat tahu ilmu dulu, pikirnya dulu, bujur-bujur, pikirnya hatinya pulang, luarnya bujur, wudunya bujur, apanya bujur, sembahyangnya bujur, bacaannya bujur dah, bujur dah. Hanya hatinya pula dalam waktu beribadah atau dulu ibadah ada apa senang lawan manusia atau kada, ataukah masih ketujuh didengar orang atau kada. Ini kada mau kada ada nama apa, mau kada ada nama menangan pander sarek kana bah mau kada nama pander, mau kada nama menangarakan bah pandai 2 dinding apa ngalinya ada orang tahu dinding bendernya apa ngalinya. Belanja di depan, belanja jauh gila dulu. Jaket, mana jaket ini kita kan jakinya. Jaket kemana kan? Sini aku duduk ya. Pak pegang, anda minta fokus ya. Atau wujud orang nyaman jaket lah. Ada jakinya tadi kulit. Pak pegang ke, minta rokok fokus ya. Atau rokok fokus nyaman. Aduh, jakinya tahu. Makanya mau hendak ada kana bala jangan terlalu parah buat Tuhan ya. Nanti buat nang Nasrani itu baginya lah adalah kana bala jarang kalau nyawa dia ada tahu banyak kana bala juga ambai juga bala juga cuma dunia nyaman dia babi murah mau sapi larang. Tapi saya kilo 150 Pak aslinya itu. Babi aslinya berapa? 33.000. Baru makan mentah. Nyaman gola. Babi itu apalanya dengan nasabah. Nyaman dah. Kepala sapi saya hitungan 350 juta kepala sapi itu. Kepala babi 300 berapa? 23.000 kan berapa data? Ya, kalau buangan doi di hidungan, mancongnya hidungan itu. Jadi gitu kita. Mau hendak ada diuji orang, jangan terlalu parah doa Tuhan. Dan coba-coba ingat Tuhan saja, jangan terlalu parah doa Tuhan kan diuji orang Pak. Siapa paparak hingga sumur pasti teguh gugur. Nah, siapa paparak doa Tuhan diuji kalau aja Tuhan mau uji, nang kau mau uji itu Tuhan aja. Selain pada Tuhan karena kalian kawannya Tuhan makanya apabila doa Tuhan diuji orang. Tak kawan dua manusia kan diuji orang. Kenapa manusia karena kau mau uji? Siapa kau mau uji? Oke, maunya mau uji demam, mau uji Obama. Oh, terus bawa kudu diambil kopiahnya simpannya diuji tadi. Simpannya, apa namanya Obama jadi kopiah, mana kopiah konya? Ya, aku kada tahu. Jadi pang dia no, dia udah jadi sari, mana ada. Pada panjang mata, aki nama uji, aki nama uji nita, menyembunyikan kopiah orang tu aki pada panjang mata. Tapi pada ingatan hati, pada melihat itu ingatan hati itu adalah fi'ilnya Allah. Jadi kada ada demam sih, demam kada ada.
anu Obama kan ada dan namanya nikmatnya hanya saja nikmat itu dijauhkan engkau daripada abiar supaya tiada engkau bimbang pada yang lain. Jadi nikmat itu kan ada di dunianya, hanya kada dibayangkan, dan hanya saja nikmat itu dijauhkan dari engkau daripada segala abiar di alam, mana ada di alam semesta. Nah, jadi orang jadikan nikmatan itu kan ada di dunia ini kan ada. Contoh, hati nikmati nyaman, menjadikan nyaman, hati nikmati nyaman, menjadikan nyaman orang berduit, menjadikan nyaman orang sugi itu menjadi tantulah. Ujar sini nikmat itu dijauhkan engkau dari segala abiar. Mau hendak nikmat yang sejati kada ada di dunia, kada ada di dunia. Kamu sama balik lihat orang untuk berduit, kira-kira orang berduit itu nyaman, ada itihah malam, itihah rumahnya berlapis-lapis, ada terasi, ada setrumnya listrik. Belum mau ke rumah pulang ada satpam, orang satpam anjing pelacak lengkap dalam rumah. Palihat nyawa benar sana, palihat nyawa benar nikmat. Nyatanya uyuh pada sholat, seorang guring kawas sungsong, ini guring bangun bunyi tikus saja abut benar sudah. Telepon anak buah di luar, ada yang tambus kan ada tikus suara. Nyaman lah. Ada nikmat itu di alam dunia. Nah, nikmat sebenarnya di alam dunia ini, nikmat yang sebenarnya itu adalah ingat Tuhan Allah. Itu dunia, itu kenikmatan dunia dan akhirat. Kalau sekadar dunia ada nikmatnya. Orang sehat toh, ikam itu orang sehat. Menjadikan orang sehat itu nyaman. Hujan hujan nyawa orang sehat itu nyaman, hujannya nyawa mujur aja sehat nyaman, tapi kasih duit nyawa panggai kan tadi berduit pilih adalah nang bujur nyaman ini panggarinya tapi penduitan kada nyaman juga lah. Ini pulang anu sehat terus awaknya tapi ada penduitan nyaman lah sehat. Ini anu Obama sehat tapi duit kredit terus di kantong, anda warung menaguk liur, nyaman lah sehatnya, ada nyaman, ada nikmatnya ada. Dijauhkan nikmat itu dari agian, dari dunia. Hati dunia itu beserta barang yang ada di antara keduanya. Nikmat itu ada apabila ikam kau ingat di situ lawan kau Allah jadi nikmatnya. Jadi kada ada nikmat yang bujur-bujur nyaman di dunia. Apa aja kada nyaman. Kayak mijat, jaga buahnya nyaman, mijat dia. Kenapa nyaman? Ini boleh ke rumah tanah 2 kuitang kada sama begawi, janak nyawa. Nyaman ini tanah. Mau diberi apa aja? Diberi banyak, minta 10.000, diberi banyak 5.000. Nyaman lah, ada nyaman juga. Nyaman ang tuha itu aja, tanah aja 2 anak dia. Tanah 2 anak ang tuha pulang. Ada di kakak anak ada di nong kuitan. Ya lah, lihat nyaman, kakak anak itu nyamannya. Wah, tinggal bertanah aja. Musuh nggak hendak diberi orang. Dia bilang, nang tuha aja nyaman. Kamu nang tuha itu aja anaknya banyak, anak nambari duit. Panjanak nyawa. Ada yang datang, bari berapa? 1.000. Kau tadi belanja juga Tuhan aja. Ada nyaman juga. Jadi kan ada nikmat yang nyaman itu kan ada. Nikmat yang nyaman itu nikmat anu jahir batin. Itu nyaman. Ya jahir batin tadi, ya contoh kayak itu. Harinya hujan, mata menjalan ke
hati ingat, imbah hati ingat, gawian akan hujan itu, lalu hati menolak daripada bala hujan, menolaknya dari meminta jual untuk Tuhan. Contoh kayaknya besok minta sehat ya Pak, ya Allah, ini berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai esok, nyawa lah. Tapi nyawa jangan minta itu dulu, ingat dulu nyawa lawan tuh. Oh jangan asal minta, ingat dah. Allah panjangkan umurku sampai esok. Jatuhan cakah, kalajuan, jatuhan ikam kalajuan, kalajuan. Permisinya mana? Permisinya mana? Tahu minta aja. Ya Allah, panjangkan umurku sampai esok. Main perintah cakap ikam kana perintah aku nya Tuhan. Itulah. Maka nikmat zahir dan batin sudah dipakai. Nikmat zahirnya ya tadi sebelum ikam meminta, pada waktu ikam meminta apakah ada ikam? Bapak ikam duduk, nyatakan dalam hati akan bilanya Allah mendoakan itu ingat dulu, itu ngarannya nikmat zahir. Ingat tiga bahwasanya duduknya tadi itu hanya dalam hati minta pulang, ya Allah panjangkan umurku, tapi pertama itu permisi dulu, permisi nggak ada waktu dulu lagi. Namanya dari Allah Ta'ala, dan dijauhkan engkau daripada segala dia, supaya tidak engkau itu bimbang pada yang lain daripada Allah hak atau Allah di dalam negeri dunia ini. Dan telah diceritakan di dalam negeri dunia ini, dan telah dijawab segala orang-orang yang kasih dengan ibadah, supaya tiada diam mereka kepada yang lain, dan supaya tiada diamu mereka kepada yang lain. Disuruh bahwasanya nikmat itu hanya saja nikmat itu dijauhkan engkau dari segala biar. Amun ikam abiar semata, kadada nikmat namanya hanya abiar semata ini nang sekadar ikam memandang selain pada Allah ingatannya. Kada nyaman ikam memandang orang tua uji ikam, orang tua itu nyaman anaknya banyak, dikabat anaknya duit itu banyak anak ikam, takutnya orang tuanya malah ikam di anak ikam malah duit kayaknya kita dah dari 100 rupiah 200 rupiah bulan ada nyaman kalah. Itu maksudnya dijauhkan dari nikmat. Beda ikam beribadah atau hati ibadahnya ingat gitu. Ikam ingat ibadah atau ingat supaya tiada diam mereka kepada yang lain, supaya diam kepada yang lain. Maksudnya apabila sekadar memandang yang ada di alam, jika ada mau nikmat itu, kenyamanan itu abadi. Contoh, jadi kamu anum nyaman, tinggal di betani lawan kuitan, hanya anak nyawa, takuin anumnya berapa, 100, anak ikan berapa, 500 rupiah, ya, ada nyaman dakwah. Nah, nyaman itu tadi, ya, nikmat zahir dan batin. Zahir batin ini dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Sebelum ikam apa-apa, ingat ikam akan Allah pada waktu apa-apa, dan hendak meminta apa-apa atau hendak meminta manfaat atau hendak menolak balanya, sebelum itu ikam ingat dahulu supaya ada diamu kepada mereka. Jadi kamu kada lagi memandang lawan abiar dah. Jadi contoh, jadi contoh akan-akan tu nyaman, ya tinggal batanya lawan kuitan, takut dikakanakannya, bujurlah kamu nyaman diberi kuitan ikan. Katanya aku minta 1000, diberi kuitan 100 rupiah.
kan nyaman kalau panjang matanya mah amun ikam ingat kan ikam mah itu orang mereka itu mah ikam ingat akan nikmat mau anum orang anum tadi nyamannya orang anum batannya gitu kata nyamannya orang tua batannya menarik kita kok batannya akhirnya saya paham ini oke nikmat yang paling nyaman dia batannya nah anum batannya orang tua batannya kalau itu agia alam semesta dan ini jadi nikmatnya apakah kan nyaman nikmat jadi nikmat jahir batinnya supaya ada diamu kepada mereka artinya jadi mata kemetihe maksudnya mata metihe hatinya ada akan-akan paling janak ikam akan-akan itu nyaman minta duduk mintanya takut nih secara nyata nyaman naikkan minta duduk padanya aku minta 1000 diberi 100 makanya semua nah, pada itu tadi pandangan mata metihe nikmat nyamannya apa akan minta itu pandangan mata pandangan hatinya kita ingat di situ nikmat orang nikmatnya apa? Nah nikmatnya orang itu Allah mah umur orang itu masih panjang maka barang siapa diam ia kepada yang lain daripada Tuhannya maka hanya saja rujuk ia dengan dosanya dan bahayanya menikah memandang mata apa nikah pandang itu yang ada di hati sama ikam itu rujuk di dalam dosa ini kan memakai ingatan dalam hati kalau pikirkan ibadah batang tubuh kalau hati ibadah pembersih hati supaya jangan ada riya, ujub, sum'ah hati dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang ini ingatan yang dipakai dalam sembahyang maupun di luar sembahyang dipakai ingatan yang tahu sembahyang aja wali ingat ini bayang tapi kada ingat menjadikan siapa merupakan siapa apa kali ingat ya mau kalah belum lagi mau undur masukkan semuanya sabar jawabannya makanya belajar ilmu tunggal puting pikir sempurna dulu pikir ilmu hati sempurna ilmu yang di luar batang tubuh ibadah yang mengatur batang tubuh ilmu pikir sempurna dari wudunya dari barisin hadisnya dari sembahyangnya pengajinya baca Qurannya masuk situ tuh nah, sudah sempurna nanti itu pun sempurna dan itu masih belum sempurna dipikir hanya ngarannya tapi karena sempurna dalam ibadah karena sempurna dalam ibadah karena orang beribadah itu yang digunakan batang tubuh hatinya batang awaknya batang tubuhnya hatinya dan ingatan atau orang beribadah itu satu awak yang kedua hati yang ketiga rohnya mereka misalkan pikir awak aja ibadahnya Allahu Akbar sami Allah liman hamidah tapi hati kan ingat apa-apa atau hati ini tujuannya yang lain berarti korongkongnya aja yang mbak ya mau hatinya gak ada nah jadi dalam ibadah itu ada orang kadang tetap ibadah ada kenapa? Karena ini ada paut lawan makhluk cuma lawan Allah belum lagi ingatan dalam sembahyang atau di luar ibadah ingatannya setiap dari satu rukun ke rukun dari satu gerak ke gerak dari wudu satu rukun wudu dari rukun wudu ini dari basuh ini ingat
hatinya kada dalam makhluk, kada ada ria, ingatannya rohnya ingatannya pulang lewat Allah. Hati roh itu artinya ingatan. Jadi wudu itu ingat, wudu jangan ingat aja Tuhan bayang. Pengarah orang ibadah itu adalah awaknya, hatinya, rohnya harus hadir. Hati roh itu ingatannya harus hadir dalam ibadah dan di luar ibadah. Kalau orang ibadah, dalam ibadah. Contoh orang baca Yasin, baca Quran itu baca Yasin. Ibadah ilmu fikihnya duduk menghadap kiblat. Mata wudu sudah orang. Kenapa? Karena Al-Quran ataupun yang lainnya itu dianggap suci. La yatatahharu illa la yamsahu syai'un la yamassahu illa mutahharun. Ya, jangan mereka memegang itu kecuali dalam keadaan suci. Itu hanya ilmu fikih, ada keluarnya. Baca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwidnya, ilmu fikihnya. Nama tuh ini bunyi huruf ini pikir tak mata pulang melihat tulisannya, melihat hurufnya pikir tak mata belum lagi hatinya belum tak hanya luar pikirnya pikirnya aja hanya membaca ya sentuh hanya pikirnya aja. Nanti ada lakukan duduk ada kiblat wudu melihat tulisan membaca sesuai hurufnya dan diketahui pikirnya. Hanya ilmu pikir nama baca. Belum lagi ilmu hati nama baca pikir, nama baca Yasin. Belum lagi karena rohnya ingatannya pada waktu membaca ya tiga itu. Baik, itu katanya ya man yara wa la yura wa fadluhu amman wara. Ya man yara wa la yura jisman wa ruhan wa jisman la mira. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu naik ke atas itu ruhan wa jisman wa ruhan la mira. Rasulullah menghadap Allah ke atas langit, artinya ibadah menghadap Allah ruhan wa jisman la mira. Jasadnya menghadap, hatinya ingat, rohnya hadir ingat. Jadi itu tuntut ilmunya tiga, menyempurnakan ibadah luar pikirnya, itu hatinya pulang. Jadi beribadah atau apa tuh kan ada lagi anak minta lihat manusia, minta nilai manusia, minta apabila kan ada manusia kan ada ibadah, ada boleh minta batin hatinya waktu rusak, batin hatinya waktu tak hamba makhluk karena, atau mau ada duit kada ibadah, batin hamba dunia karena, atau hamba nafsu, tekanan ibadah tekanan kada, atau hamba syaitan akhirnya, dan supaya meminan duit hamba siapanya mah. Pembedaan bedanya hamba Allah, hamba makhluk, hamba syaitan, hamba dunia itu hendaknya ingatan dalam hati. Kalau luar sama, tapi ingatan dalam hatinya itu iya. Dalam sembahyang dalam wudu, apabila ada yang ini ingat juga dalam wudu, coba ingat duit, ada yang ingat doang makhluk, ada yang memuji apa nih si antem, memang adanya wudu ada. Jaga ujian benar. Pas mati kan jangan membantah mengirim apa baju dua Jawa. Jawa kan ya itu bang. Berharap kawan nambah baru nambah haru aja yang kada mampu juga ini aja kada mampu. Ini aja kada mampu, ini aja sendirinya aja kada mampu juga. Ini aja Tuhan juga membah. Entah apa namanya jadi ke situ. Apa yang jauh lawan Tuhan sudah. Pikirnya sempurna, belajar ilmu hatinya sempurna,
ilmu ingatannya sempurna. Paling uyuh pada dalam ibadah, uyuh pada dalam ibadah tuh muka waktu 24 jam, kamu karena kau 24 jam siapa mampu. Kamu pada nyoba, kamu pada yang ini dihitung saksi subhanallah saksi subhanallah banyak tuh yang curang ajar itu, kurang ajar belakang. Asyhadu an la ilaha illallah, kurang ajar. Jangan hati kita orang. Asyhadu an la ilaha illallah, kurang ajar, dia kurang ajar gitu. Aku menyaksikan akan Allah. Lalu dia menjawab, aku kayak tujuan. Ujarnya, itu kan bahasa, ya kayak bahasa itu artinya kayak itu. Aku menyaksikan Allah. Lalu dia menjawab, aku melihat, aku menyaksikan juga. Tapi dia ada ingat, berarti mengharap. Itu bilang jangan aja masyaallah anna Muhammad Rasulullah. Aku melihat bahwa aku mengingat dan menyaksikan Nabi. Menjadikan menjawab wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku kayak itu juga, tapi kan ingat pada waktu itu lah, pada waktu mau ucapnya itu kan ingat, berarti mengharap. Jadi bujur lah, bikinnya bujurin lo kesempurnaan bodoh, najisnya banyak lo berasi luar hanya dalam berasi, jangan ingatan tanya. Apabila sudah putih luar dalam, yang mentah anak menelusi, anak mewarnai warna apakah, warna hirangkah, warna abangkah, tintanya asal putih kertasnya ini gak ada, kertasnya putih tapi ada garis-garis hirang sudah. Nah alang-alang berasi batinan wa zahiran wa batinannya, nikmat batin dan nikmat zahirnya. Nah itu cukup dan berkat dosa kita. Ibu bapak semoga Allah dan maha benar Allah, dan mudah lagi aja kita dunia karena muka Allah, dan mudah lagi lebih mati pun musliman, dan mudah-mudahan lagi akhirat yang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinak beda sunnah hadratun nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nabiyil antar bagan nabiyil antar bagan nabiyil antar Allahumma nabiyil qulbana inna yadika maratan wa shamsika amra rabbana tilna sana la qarata zikra adabana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamatin wa nafasin adada ma sya'a ilmullah.